Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah karena kemudahan itu Allah berikan. Ada kenikmatan sehat walafiat Allah berikan, ada kenikmatan waktu luang Allah berikan, maka manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena dua kenikmatan itu adalah dua kenikmatan yang banyak sekali manusia itu lalai, enggak ingat kalau ternyata sedang diberikan kenikmatan dua hal tadi, sehingga dia tidak mampu memaksimalkan ibadah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala saat Allah memberikan dua kenikmatan itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghnunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan yang manusia itu banyak lalai. Banyak sekali manusia itu lalai saat Allah Subhanahu wa taala berikan dua kenikmatan itu. Apa dua kenikmatan tersebut? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Jadi saat Allah berikan kesempatan kepada manusia berupa kesehatan, maksimalkan kedekatan kepada Allah, maksimalkan kebaikan yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya, Bu? Kalau sehat mah ngelakuin apa aja gampang. Betul ya. Tapi kalau udah sakit, udah mau ngelakuin ini serba salah, ini gak enak, itu gak enak, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Itu pun juga waktu luang. Bisa jadi saat ini kita dikasih oleh Allah yang waktunya luang, belum tentu nanti sore akan ada keluasan Allah berikan kepada kita. Sekarang saja kita ada waktu luang, belum tentu nanti jam 8 jam 9 Allah berikan waktu luang kepada kita. Bisa jadi sibuk luar biasa kita nanti pada pukul 8 pukul 9. Maka manfaatkan itu untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang mulia, manusia yang sempurna, manusia yang menjadi suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemarin kita sampai dengan hadis yang keberapa? 77. Hadis yang ke betul ya, 77 ya, insyaallah. Ingat juga. Yang terakhir kita itu hadis yang ke 76. Hari ini insyaallah kita akan kepada hadis yang ke 77 insyaallah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana bersilaturahim itu bukan hanya kepada kerabat kita yang muslim, namun kalau ada kerabat kita yang non-muslim, tetap kita untuk menyambung silaturahim. Alhamdulillah kalau ternyata saudara kita semuanya itu muslim, sambungkan silaturahim. Kalau ternyata ada saudara kita yang bukan muslim, tetaplah sambung silaturahim kepada mereka. Kenapa? Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis
Di sana terkait dengan Umar bin Khattab ketika beliau diberikan hadiah oleh Rasulullah SAW berupa pakaian dari apa? Dari sutra. Dikasih sama Rasulullah SAW, bingung, ini buat apa? Saya tidak boleh. Laki-laki itu tak boleh memakai pakaian dari apa? Dari sutra. Untuk apa Rasulullah SAW berikan kepada diri itu? Datang kepada Rasulullah, bukankah engkau kemarin pernah menyampaikan kepada diriku begini bahwa pakaian sutra itu dilarang untuk aku kenakan? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku berikan kain sutra ini kepadamu bukan untuk apa? Bukan untuk dipakai, melainkan untuk apa Pak? Yang pertama dijual, betul, dikasih hadiah, dijual atau yang memang tidak bisa digunakan atau dipergunakan oleh diri, dijual. Yang kedua kata Rasulullah SAW, kau jadikan hadiah ini menjadi apa? Hadiah lagi yang kau bisa berikan kepada orang lain. Teringat, oh iya, akhirnya Umar bin Khattab memberikan hadiah dari Rasulullah SAW berupa kain sutra tersebut. Ia berikan hadiahkan kepada saudaranya yang non muslim, ya, wanita yang akan diberikan oleh Umar bin Khattab. Kalau ternyata kepada non muslim saja kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim, bagaimana dengan yang muslim? Kalau dengan yang non muslim saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, nyambung silaturahim kepada mereka, bagaimana dengan kerabat kita yang muslim? Jauh lebih utama. Jadi sambungan silaturahim kita kepada siapa? Kepada kerabat kita. Hari ini para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan bahasan hadis kita kemarin pada hadis yang ke-76, 76, 77, 78. Sebetulnya ada kesamaan bahasa, yaitu adalah apa? Orang yang menanggung dua atau satu anak perempuan. Apa sih keutamaan yang bagi seseorang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak perempuan? Kemarin kita sudah bahas ya. Ada yang Allah berikan nih kepada hambanya itu berupa apa? Berupa anak perempuan semuanya. Atau ada yang Allah berikan dalam satu keluarga itu anaknya laki-laki semuanya. Atau yang ketiga adalah Allah mendahulukan antara laki-laki dan perempuan. Anaknya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan juga, anak ketiga perempuan juga, anak keempat penasaran masih perempuan juga ya. Begitu mulanya laki-laki, anak pertama laki-laki, anak kedua juga sama laki-laki, anak ketiga laki-laki juga. Bahkan sekarang saya tahu yang pertama perempuan, yang keempat laki-laki juga. Begitu ada Pak Bu? Ada banyak pilihan. Atau mungkin digabungkan antara laki-laki perempuan. Anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga perempuan lagi, yang terakhir laki-laki. Digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu keluarga anaknya tersebut, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Terus bagaimana kaitannya dengan hadis yang akan kita bahas ini? Di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan berupa anak perempuan. Kemarin kita sudah bahas ya. Kenapa Bapak? Masih ingat tak? Bu, apa sih keutamanya? Keutamaan orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 3 orang anak perempuan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah wasabara alaihinna, 3 anak perempuan dia miliki, kemudian dia bersabar terhadap anak perempuannya tersebut. Wa kasabuna min jiddatihi, dia berikan pakaian, berikan nafkah kepada anak perempuan tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang akan Allah Subhanahu wa
kunna lahu hijaban minan nar, bahwa anak-anak yang perempuan ini akan menjadi benteng penghalang bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Catatannya adalah gimana? Punya anak perempuan diberikan pendidikan yang terbaik. Beda atau sama kita mendidik anak laki-laki perempuan, Pak? Tentu berbeda. Kan kalau perempuan apa? Perasaan. Anak laki-laki dibentak dikit cuek aja gitu ya. Tapi kalau perempuan dibentak dikit, nah di situ. Kemudian apa lagi? Kalaupun ternyata anak laki-laki ya pakaian auratnya dari mana Pak? Laki-laki auratnya? Aurat laki-laki dari mana Pak? Bu? Dari sampai nggak harus pakai celana aja gitu ya, keluar rumah gitu. Pakai apa? Pakai celana doang tertutup ya, biarin aja gitu. Tapi kalau perempuan gimana? Perlu apa? Perlu kesabaran untuk memberikan peringatan, ingatan. Nah, perempuan itu auratnya mana? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ingatinnya gampang atau tidak? Enggak gampang. Kadang-kadang bikin sesuatu aku kan itu kan berdepan doang kok, nggak usah itu kan. Berkali-kali diingatkan, butuh kesabaran. Kalau orang tua nggak sabar, ayah sama ibunya nggak sabar, apa yang terjadi? Bisa jadi dia akan ngomong-ngomong kepada anaknya kalau dia nggak sabar. Atau mungkin apa cuek saja, udah dikasih tahu berkali-kali udah biarin aja lagi. Kadang-kadang begitu. Tapi bagaimana ketika orang tua Allah karuniakan dengan 3 orang anak perempuan, kemudian dia bersabar memberikan nafkah yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik, menggaulinya dengan baik, maka yang terjadi adalah Allah akan jadikan anak-anak yang perempuan ini menjadi penghalang bagi orang tua itu dari siksa api neraka. Jadi utamanya itu ya, berbuat baik, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak perempuan ini. Apa yang terjadi? Allah akan jadikan orang tuanya ini terhalang dari siksa api neraka. Kita lanjut kepada hadis yang ke-77. Hadis yang ke-77 ini adalah hadis dari Ibnu Abbas, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin tudrikuhu banatan, tidaklah seorang muslim tudrikuhu banatan, ia memiliki 2 orang anak perempuan. Kalau yang pertama berapa tadi? 3. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidaklah seorang muslim memiliki 2 anak perempuan. Yang pertama 3, yang sekarang ada 2. Fayuhsinu suhbatahuma, kemudian ia membaguskan interaksinya dengan mereka. Orang tuanya ini memperbaiki pendidikannya, memperbaiki interaksinya kepada anak perempuannya tersebut dengan cara merawatnya, dengan cara berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang lembut, memberikan pendidikan yang terbaik. Apa balasan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tuanya tersebut? Illa adkhalata al-jannah. Di sini ini target kita sebetulnya ya. Kita hidup di dunia itu adalah untuk apa? Untuk akhirat kita. Kelak nanti di akhirat Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Terus gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam surga? Tentunya kan butuh usaha, butuh amal yang kita lakukan sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah hadis ini. Punya 2 anak perempuan,
kemudian memperbaiki interaksinya kepada mereka, membaguskan pendidikannya kepada mereka, bertutur kata yang baik kepada mereka, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan, apa yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis ini, illa adkhalatahul jannah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kedua orang tuanya itu ke dalam surga, insyaallah. Ada Pak di sini punya anak perempuan, Pak? Banyak ya. Punya yang banyak perempuannya 2, 3, 4. Ini adalah kunci kita untuk masuk ke dalam surga. Allah itu sudah berikan kepada kita di hadapan kita. Mau masuk ke dalam surga, ini ada 2 anak perempuan. Ini ada 3 anak perempuan. Mereka ini yang akan menjadi penghalang dirimu dari siksa api neraka, dan mereka ini yang akan memasukkanmu ke dalam surga kelak nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Dia anak perempuan. Jadi kalau untuk masuk ke dalam surga, ini sudah ada kuncinya, sudah ada bekal kita sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak memanfaatkan kesempatan itu. Allah sudah berikan di hadapan kita, di rumah kita, mau atau tidak dimasuk ke dalam surga. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, mau atau tidak. Mau masuk ke dalam surga, berikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak perempuan kita. Tapi kalau ternyata enggan untuk masuk ke dalam surga, silakan saja berbuat sebaliknya. Tapi kan tak ada yang mau. Tujuannya nanti di akhirat kemana itu? Saya mau nggak masuk surga juga apa-apa. Ada yang bilang kayak begitu ya, gitu hati. Gak apa-apa, mau mampir sebentar ini ke dalam neraka, nanti juga masuk ke dalam surga. Ya, kepentingan luar biasa ketika seseorang itu di akhirat itu masuk ke dalam neraka, walaupun hanya mampir saja, pada akhirnya ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kita berharap adalah kelak nanti di akhirat langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Gimana caranya? Ini perbaiki interaksi, perbaiki pendidikan kita kepada anak-anak perempuan kita. Tentunya Pak sudah banyak sekali. Mendidik anak itu enggak mudah. Dan mendidik anak itu, yang namanya mendidik itu enggak bisa mendadak. Makanya juga mendidik enggak bisa mendadak. Butuh apa? Butuh proses. Enggak bisa tiba-tiba di dalam mendidik itu kita maunya apa saat ini, nyampaikan kita kepada anak kita, langsung tuh anak kita ngerti. Enggak bisa mendadak kayak begitu. Tetapi seorang anak itu pada usia 15 tahun, pada usia 20 tahun, mereka itu akan seperti apa? Tergantung dengan proses pendidikan yang dilakukan orang tua itu terhadap siapa? Nah, kita mau orang tua tinggal apa? Menjalankan proses itu saja. Tentunya dalam mendidik sekali lagi itu tidak mudah. Mendidik itu kadang-kadang pahit dan menguji kesabaran kita. Gimana Pak namanya menguji kesabaran kita? Ngasih tahu lewat, saya nanya deh mungkin. Anak-anak kita kalau dikasih tahu sekali saja langsung dengar atau enggak? Enggak ya. Enggak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga punya langsung iya Bu, iya Pak, alhamdulillah. Banget luar biasa. Tapi banyak yang mendidik anak itu pada usia mereka, apalagi usia remaja, usia udah puber, enggak mudah. Maunya menang sendiri, apapun yang dia lakukan itu adalah upaya benar saja, orang lain salah, walaupun orang tuanya itu. Karena memang karakternya sifatnya seperti itu. Kalau tidak diiringi dengan kesabaran, kadang-kadang orang tua itu akan gimana Pak? Emosi dengan umpatan, emosi dengan pukulan, dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa
mendidik itu perlu kesabaran. Pahit memang. Kalau dalam pepatah Arab itu dikatakan as-sabru kas-sabir. Yang sabar itu, kesabaran itu ibarat apa? Kesabaran itu ibarat buah yang begitu pahitnya. Murrun fi madaqatihi, rasanya itu begitu pahit. Kesabaran itu pahit luar biasa. Kenapa? Dikasih tahu sekali enggak dengar. Dikasih tahu 2 kali sama juga enggak dengar. 3 kali juga sama, sibuk aja gitu ya. Main handphone aja begitu ya Pak. Sekarang ya. Dikasih tahu juga sibuk aja main handphone. Tadi rumah tak kuning bentar lagi. Begitu tuh ya alasan apa itu. Kalau orang tua itu enggak sabar, apa yang akan terjadi? Emosi luar biasa terhadap anak-anak mereka. Tapi yang namanya kesabaran itu adalah pahit murun fi madaqatihi. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Tapi ingat, akhiran dari kesabaran yang dilakukan oleh seseorang, ia akan merasakan begitu manisnya. Bahkan manisnya itu melebihi manisnya mati. Jadi kalau dalam pepatah itu mengatakan seperti itu, as-sabru kas-sabiri fi madaqatihi. Sabar itu ibarat sebuah buah yang begitu pahitnya, pahit ketika dirasakan. Tapi ingat, lakin awaqibu ahla minal asal. Tapi nanti di akhirnya ia akan mendapatkan betapa manisnya dari kesabaran itu. Manisnya tersebut itu lebih dari manisnya mati. Kalau mendidik anak itu cuek, ya gimana Pak? Mendidik anak cuek itu kan enak aja ya. Udah terserah mau apa, mau tidur, mau main, kemana pulang malam subuh terserah, biarin aja. Gampang kan? Gampang. Nggak ada tantangan, gampang udah biarin aja. Tapi ingat, proses yang dia lakukan saat ini ketika membiarkan anaknya seperti itu, nanti di akhir dia akan mendapatkan kepahitan hidup. Kenapa? Di awalnya kita gampangin, enggak mau repot, udah biarin aja. Manis sudah apa? Enggak sulit dia, enggak repot dia. Tapi nanti di akhir usia 15 tahun, usia 12 tahun yang akan ditemui oleh anaknya, ia akan mendapatkan kepahitan luar biasa. Lebih baik pahit di awal atau di akhir Pak Bu? Lebih baik pahit di awal atau pahit di akhir? Di awal. Lebih baik kita pahit-pahit aja dulu, bersakit-sakit dahulu di awal, tapi nanti di akhir kita akan mendapatkan kebahagiaan. Orang ketika dia menanam, ia akan memanen insyaallah. Man yazra yahsud. Orang yang menanam kelak nanti dia akan memanen. Udah, tanamlah dengan tanaman yang terbaik. Tanamlah dengan bibit yang terbaik. Dia sirami, dia rawat tanaman itu. Kelak nanti di akhir ia akan memanen dari apa yang sudah pernah dia tanam. Tapi dia ketika tak peduli dengan apa yang dia tanam, ia akan mendapatkan keburukan kelak nanti di akhir apa yang akan dia tanam. Jadi para jemaah sekalian, lebih baik nih ya, kita punya anak yang bocah, punya anak, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan, jangan pernah untuk berhenti ngingetin anak kita. Itu salah satu bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kalau ternyata kita memberikan kasih sayang terbaik kepada anak-anak kita, kenapa? Selalu diingatkan, aku begini kan, ini kamu begini lagi makan pakai tangan apa? Minum pakai tangan kiri. Nah, nih begini kalau minum nih pakai tangan kanan. Kenapa? Sunnah Rasul itu pakai tangan kanan. Karena Rasulullah SAW sampaikan, beliau itu kalau makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, pakai baju dimulai dari tangan kanan, pakai sendal
Berikan ajaran itu kepada anak-anak kita. Simpel sebetulnya, tapi butuh kesabaran. Udah dikasih tahu suruh minum pakai tangan kanan, kasih minum pakai tangan kiri. Jangan diomelin, kasih tahu lagi. Nah, nih kita pakai minum di tangan kanan. Begitu seterusnya, proses yang begitu panjang. Enggak dan capek, butuh kesabaran. Tapi nanti di akhir ia akan mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Ini kalau dalam ilmu pendidikan gimana? Dalam ilmu psikologi, pendidik anak itu tipe-tipenya itu banyak. Ada tipe namanya otoriter. Mendidik anak itu keras, mendidik anak itu dengan kekuatan. Bukan-bukan anak diomeli, bukan-bukan anak dipukul, bukan-bukan anak disalahkan. Kira-kira bagus atau tidak? Tidak. Kalau melakukan pendidikan seperti itu, kelak nanti di akhir pendidikan yang dia berikan itu akan membuahkan anak yang keras juga, anak yang membakar. Tetapi bagaimana berikan pendidikan itu dengan terbaik? Itu tipe yang pertama. Ini banyak yang begitu dimaksudkan tempat lain, ya. Mau dididik anak itu dengan keras, mau dididik anak itu dengan otoriter. Katanya ada bapaknya. Ada yang kedua. Ada yang permisi. Apa yang permisi? Mendidik anak itu agak cuek. Anak ngelakuin apa, dibiarin aja sama orang tua, dibiarin aja. Kasihan, capek, dibiarin aja gitu. Padahal sudah waktunya sholat. Udah biarin aja, jadi disitu tuh lagi main, nggak apa-apa. Masih muda ini, tahu kalau udah tua dia harus tahu gitu. Dicuek tuh. Anak ngelakuin apa, cuek. Anak main handphone dari pagi sampai sore. Udah aja, udah biarin aja matang aja gitu. Begitu. Pendidikan yang kedua tipe ini, tipe yang cuek ini akan membekas ke dalam hati anak. Gimana membekasnya? Dia akan berpikir nanti ketika kelak dia sudah beranjak usianya bertambah. Oh, orang tua saya cuek, orang tua saya tak sayang sama saya. Orang tua itu tak peduli sampai akhirnya saya jadi seperti ini. Misalkan anaknya yang benar itu, yang muncul bagaimana? Anak tidak akan sayang kepada orang tuanya, anak akan cuek kepada orang tuanya. Orang tua sudah tua tidak peduli tuh anak sama orang tuanya. Ada pendidikan yang terbaik, pendidikan otoritarian atau autoritarian. Pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang orang tua itu proaktif kepada anaknya, nasihati, ngedengerin si anak itu mengumumkan pendapat sesuatu tidak peduli sama kita. Kemudian bagaimana? Kemudian kita berikan feedback kepada anak tersebut, kita ingatkan lagi begitu seterusnya. Itu pendidikan yang terbaik. Jadi ingat pada teman sekalian, apa yang kita tanam saat ini, kelak kita akan memanennya. Kalau ternyata kita tanam, kita didik anak kita dengan pendidikan yang terbaik, insya Allah nanti kelak mereka akan menjadi anak-anak yang begitu sayang kepada kita. Begitupun di sini kalau kaitannya dengan hadis yang kita bahas adalah terkait dengan dua anak perempuan. Berikan yang terbaik kepada mereka, berikan pendidikan, berikan interaksi yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka menjadi nyaman, mereka mengerti tentang agama ini, mereka akhirnya kelak menjadi baik. Kalau itu dilakukan, yang terjadi adalah Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Itu hadis yang ke-77. Kita lanjut kepada hadis yang ke-78. Kalau hadis yang tadi berasal dari Ibnu Abbas, hadis yang selanjutnya berasal dari sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu thalathu banati," barang siapa yang memiliki 3 orang anak, yu'wihinna, yang pertama dia punya 3 orang anak. Apa yang dilakukan orang tua ini kepada 3 orang anaknya tersebut? Anak perempuan maksudnya. Yang pertama adalah
ketiga anak perempuannya tersebut dilindungi. Berupa apa? Dikasih tempat tinggal yang layak, dikasih tempat tinggal yang nyaman, dilindungi dari hal-hal yang terkait dengan non-fisik, misalkan tadi ya, dengan kasih sayang, dengan perhatian dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wayakfihinna, kemudian ia penuhi kebutuhannya. Yang pertama apa? Melindunginya. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhannya. Maksudnya bagaimana? Dikasih makan, ya, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih hal-hal yang terkait dengan materi, dikasih juga perhatian dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah wayarhamuhunna, kemudian menyayanginya. Betapa kasih sayang itu dicurahkan kepada anak-anaknya yang perempuan ini. Dia lakukan 3 hal itu, para ibu sekalian. Yang pertama apa? Dia lindungi. Yang kedua, dia apa? Dia berikan nafkah, dia berikan kecukupan. Yang ketiga apa? Dia berikan kasih sayang. Faqad wajabat lahul jannah al-battah, pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga. Catatannya bagaimana? Catatannya adalah dia melakukan 3 hal tadi. Tapi jangan salah Pak. Kadang-kadang orang tua ya memberikan kasih sayang itu, kasih sayang yang bagaimana? Kasih sayang yang kebablasan. Minta handphone misalkan, handphone yang banyak yang terbaik, handphone yang 3 jutaan, handphone yang 4 juta. Padahal anaknya yang baru anak SD dikasih, yang penting anteng aja, kasih aja. Padahal bisa jadi ketika seseorang itu megang handphone di mana, dia akan berinteraksi begitu luas. Begini, ada orang tua begini, tenang, anak saya nggak suka keluyuran, anak saya mah anak rumahan, dia mah di kamar aja gitu, nggak pernah tuh dia kemana-mana, malu kemana-mana, dia di rumah aja, nggak kemana-mana. Terus ngapain di rumah? Itu di rumah di kamar, dia paling handphone aja. Udah dikasih handphone, kasih kuota, udah angkat dia di rumah. Tapi yang ternyata bagaimana? Ternyata seorang anak itu akan lebih jauh jalan-jalannya di rumah dibandingkan ketika dia benar-benar keluyuran. Keluyurannya itu jauh lebih luas ketika dia hanya dibekali dengan handphone walaupun di rumah. Ya, dia akan browsing kemana-mana, dia akan buka apa saja. Tapi kalau ternyata dia tidak dibekali ya untuk bisa berinteraksi dengan gadget, dia akan membuka hal-hal yang baik, yang buruk dan lain sebagainya. Hati-hati. Apalagi kalau ternyata dia sudah kecanduan dengan handphone, ini akan sangat bahaya sekali. Jadi kalau orang tua itu ya harus dibatasi ke anak juga ya. Paling tidak dibekali lah kalau sudah mulai beranjak remaja, dibekali ini kasih handphone, pakai yang benar. Ya, mungkin bapak nggak tahu nih kamu lagi pakai handphone, lagi ngapain, bapak nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Allah itu melihat apa yang kau lakukan. Berikan pendidikan itu kepada anak kita, yang sudah dikasih kasihan, yang penting anak itu, hati-hati. Atau kadang-kadang kasih sayang orang tua itu kebablasan adalah tadi, apapun yang diinginkan oleh anak dia akan berikan. Kasih uang jajan kalau itu berlebih dan lain sebagainya. Ini hati-hati aja. Jadi seni dalam mendidik anak itu seperti itu. Sayang boleh, tetapi jangan sampai sayangnya itu tidak terukur, sayangnya itu kebablasan. Hati-hati itu. Kadang-kadang orang itu lebih suka kepada apa? Lebih suka kepada materi. Ya, dia kalau punya rumah nih, pikirin waduh,
besok beli sofa ya kayak gimana ya? Beli sofa itu ya buat rumahnya itu gimana? Di dapur, di dapur ini kira-kira interiornya apa? Mau di dapur biar bagus banget itu. Di kamar, ini beli kasurnya yang gimana ya? Enak ya, empuk nih buat tidur. Kadang-kadang manusia hanya begitu saja. Sedangkan apa yang harus dia lakukan kepada anaknya dia lupakan. Padahal harus diberikan pendidikan yang terbaik. Apalagi kalau masih kecil tuh suruh ngaji, biar dia paham tentang agama, biar dia itu paham yang bagaimana cara membaca Al-Quran itu penting. Lah kalau ternyata dia udah gede, kalau ternyata dia sudah dewasa, apakah ada kesempatan dia buat ngaji lagi? Susah gitu. Makanya ketika masih kecil, udah ada Hasan Basri di sana ya, maksudnya ngaji itu di TPA, masukin ke sana. Kenapa? Kesempatan anak-anak kita masih kecil itu untuk ngaji. Kenapa? Belum tentu nanti ketika dia sudah beranjak remaja, SMP, SMA, suruh ngaji lagi, tak mau gengsi itu. Kan begitu. Makanya dari kecil dari bekali. Insya Allah hal yang baik dilalui oleh seseorang akan berbuah manis nanti di akhir. Kemudian selanjutnya dari hadis tadi itu melindunginya, kemudian memenuhi kebutuhannya, menyayanginya, ia akan Allah masukkan ke dalam surga. Faqala, ada seorang laki-laki itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, gimana kalau cuma dua doang itu? Kalau tadi kan Rasulullah bilang 3, bagaimana kalau 2?" Apa jawaban Rasulullah? Wafil dua orang juga termasuk, 2 anak perempuan juga termasuk. Nah, bagaimana kalau ternyata di dalam bab tersebut itu Imam Bukhari menyampaikan orang yang menanggung 2 atau 1 anak perempuan. Nah, kalau 1 orang itu bagaimana? Ya, dikiaskan boleh saja. Bisa jadi kalau punya anak perempuan walaupun 1, kemudian dia memberikan pendidikan yang terbaik, ini juga termasuk dengan hadis yang ini. Punya anak perempuan Pak, 1 punya, itu kunci kita masuk ke dalam surga. Ya, berikan pendidikan yang terbaik. Kita lanjut. Bab berikutnya adalah ini hadis yang ke-79 dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "La yakunu li ahadin 3 banatin." Tidaklah seseorang itu memiliki 3 orang anak perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah awfalatu akhwati, atau ia memiliki 3 saudari perempuan. Tadi apa? Tadi anak perempuan. Sekarang ditambahkan di dalam hadis ini awfalatu akhwati, atau 3 orang saudari perempuan, kakak perempuan atau adik perempuan. Fayuhsinu ilaihinna, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, kepada anak-anaknya yang perempuan, kepada saudari-saudarinya yang perempuan. Ia berbuat baik, memberikan perhatian, bahkan menyambung silaturahim, atau kita kaitkan dengan hal yang bab awal kita bahas. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Illa dakhala jannah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya
Apa yang kita bahas dari awal nih Pak, banyak sekali itu terkait dengan wanita, dengan perempuan. Orang yang harus kita hormati, kita berbakti kepada mereka itu siapa? Ibu perempuan. Itu yang sudah kita bahas itu perempuan. Kemudian siapa lagi? Kemudian juga di sini kita bahas itu adalah siapa? Anak apa? Anak apa? Anak perempuan. Orang yang perlu kita hormati, kita muliakan ibu kita adalah perempuan. Kemudian juga yang kedua anak perempuan. Yang ketiga adalah saudari perempuan. Nanti akan kita bahas lagi tentang wanita janda misalnya. Janda perempuan yang dia bukan laki-laki. Perhatian yang diberikan kepada mereka ini memiliki keutamaan yang luar biasa besar. Oleh karena itu dalam hadis ini, dalam kitab ini dirangkai mulai dari ibu, seorang wanita yang harus kita memuliakan, berbakti kepada mereka. Anak perempuan yang kita berikan pendidikan yang terbaik, kita berikan nafkah kepada mereka. Yang ketiga kita mulai sekarang saudari perempuan, berikan perhatian kepada mereka, berkasih sayang kepada mereka, bertutur kata yang lembut kepada mereka. Orang yang melakukan ini semuanya Allah akan masukkan ke dalam surga. Kenapa perempuan juga? Karena tidak mudah. Ya, tidak mudah. Untuk apa? Untuk mendidik perempuan memalu ya. Ini agama kita mengajarkan. Butuh kesadaran. Tadi laki-laki hatinya apa? Keras itu. Enggak mudah tersinggung. Tapi perempuan perasaan mudah untuk menangis. Islam memuliakan wanita dengan cara bagaimana anjuran dari Rasulullah, muliakan perempuan, berbuat baik kepada perempuan, bertutur kata yang lembut kepada perempuan. Ini bagaimana Islam itu memuliakan seorang wanita. Jadi tidak ada agama lain ya, yang memberikan perhatian luar biasa, yang mengistimewakan wanita kecuali agama Islam. Ini luar biasa. Oleh karenanya kita punya anak laki-laki semuanya. Wah, nggak ada anak perempuan. Berarti gimana cara untuk bisa masuk ke dalam surga melalui hal ini? Oh, ternyata punya saudari perempuan. Berinteraksi yang baik kepada mereka. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya, hadis yang ke-80, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda. Ini hadis 80 dengan 81 itu ada perbedaan. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala li Surabah bin Juhshum, ala adulluka ala a'zam as-sadaqah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku kasih tahu kepada Rasulullah terhadap sebuah sedekah yang paling mulia, sedekah yang paling agung. Ini ditawari sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau atau tidak kalau kita bersedekah dan sedekah tersebut itu adalah sedekah yang terbaik, yang paling agung, atau min a'zami sedekah, atau merupakan bagian dari sedekah yang paling agung, yang terbaik. Kemudian sahabat Rasulullah itu berkata, bala ya Rasulullah, ya hamba mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ibnatuka mardudatan ilaik, anakmu atau putrimu yang dikembalikan kepada anda, laisa laha kasibun ghairah, dan dia tidak punya sumber penghasilan lainnya kecuali dari ini. Maksud dari ibnah bukan mardudatan ilaik, anak perempuan yang dikembalikan kepada itu siapa? Adalah seorang anak wanita dinikahkan oleh orang tuanya. Kemudian setelah ia menikah, berjalan waktu, ternyata pernikahannya tidak berlangsung
Ternyata apa? Meninggal suami. Istrinya ini tidak punya apa, tidak punya penghasilan, tidak bekerja. Terus bagaimana dia untuk menghidupi kehidupannya, kebutuhannya? Balik lagi mana? Ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya, karena orang tuanya ngerti tentang agama, ngerti tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan anaknya pulang, anak orang tuanya pulang, balik aja lagi ke rumah bapak, balik lagi aja di sini gitu. Udah tenang aja deh, apa yang dibutuhin di rumah ada daripada sendiri. Ketika berada di rumah, orang tuanya tetap memberikan perhatian kepada anak perempuannya tersebut walaupun sudah ditinggal mati oleh suaminya tersebut. Diberikan nafkah, diberikan kebutuhannya itu dipenuhi. Yang seperti ini adalah sedekah yang terbaik. Jadi yang dimaksud dari hadis ini adalah ketika ada seorang ayah, dia mendapati anaknya yang sudah janda ini dan tidak punya penghasilan apa-apa, kecuali dia akan mendapatkan nafkah dari bapaknya tersebut, kemudian diajak anaknya pulang tinggal di rumahnya, dia penuhi itu kebutuhannya. Ini adalah sedekah yang terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita dicerai sama suami, ketika dicerai dan tidak punya penghasilan apa-apa, istrinya kadang-kadang dia rumah dia ikut sama suaminya, yang bekerja suaminya, istrinya tidak punya penghasilan apa-apa, dicerai itu sama suaminya. Nah, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya? Diundang lagi sama bapaknya, udah balik lagi aja sini ke rumah, di rumah dulu, kamu kecil di sini, itu sama bapak aja. Udah tenang aja sama bapaknya, bapak penuhi sama kebutuhan kami. Balik lagi ke rumahnya, dipenuhi kebutuhannya sama bapaknya. Ini adalah sedekah yang agung, sedekah yang terbaik. Jadi jangan pernah menganggap itu adalah apa sia-sia. Ya udah, nama itu cari kerja sendiri, apa gitu? Jangan merepotin orang tua lagi gitu. Udah gede gitu ya. Gak begitu, tadi apa? Pulang. Tadi kebanyakan orang tua begitu ya. Kasihan anak tuh ya, sayang banget sama anak. Ada anak yang susah, orang tua itu pasti akan ngeluarin apa yang dia punya. Untuk siapa? Untuk anaknya. Orang tua begitu. Kalau anak gimana? Kadang-kadang supaya perhitungan gitu ya. Wah, anak bilang itu bapaknya, udah ada dulu, panitia gitu ya. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau orang tua gimana? Ngasih, udah nggak dipikir, ya kalau dia mau balikin, alhamdulillah. Kalau kamu balikin aja, orang tua begitu, betul nggak Pak? Betul. Itulah kasih sayang orang tua kepada anak. Bedanya kalau anak ke orang tua, tapi kalau anak yang ngerti agama, yang telah dididik dengan proses yang begitu panjangnya, dia akan mengerti bahwa apa yang dia keluarkan untuk orang tuanya, dia tidak pernah mengharapkan untuk dibagi. Karena orang yang ngerti agama, anak ngerti agama ini, dia tahu itu hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah bilang, "Anta wa maluka li ahli," dirimu, jiwamu ini dan juga hartamu itu adalah milik orang tuamu. Dia ngerti itu. Jangan sampai orang tua itu apa? Jangan sampai orang tua itu ketika butuh sesuatu kemudian apa dipinjemin, enggak. Tapi apa? Udah pakai aja, udah bisa dipikirin. Nah itulah. Kalau anak ngerti agama itu kayak begitu. Oleh karenanya sekarang kita didik anak-anak kita itu supaya ngerti hal itu, supaya anak-anak kita itu ngerti apa yang harus dilakukan terhadap orang tuanya. Kalau dengan proses pendidikan yang kita lakukan kepada anak-anak kita akan memahaminya kelak nanti ketika mereka dewasa. Dan ingat, mendidik itu tidak bisa mendadak. Mendidik itu butuh proses yang panjang. Baik, sudah cukup.
Rasulullah SAW yang ke-82, sahabat Rasul itu pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Rasul itu pernah bersabda begini, "Ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah." Kita punya uang nih Pak, kita kerja nih, ya kerja pagi pulang sore, begitu selama sebulan. Ketika tanggal 25, tanggal 1 dapat gaji, dapat uang nih. Kemudian ketika dapat uang ini, apa yang dia lakukan? Beli tuh ke rumah makan Padang. Dia masih jomblo nih, belum nikah gitu ya. Ke rumah makan Padang makan dia sendiri, atau beli roti, atau beli minuman untuk kebutuhannya di rumah. Buat sendirinya nih, buat diri dia sendiri. Apa kata Rasulullah? Ma'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah. Apa yang kau masukkan dari makanan itu ke dalam tubuhmu, engkau memberi makan kepada dirimu sendiri, itu adalah sedekah. Masya Allah ya. Kita makan dari hasil jerih payah kita, itu adalah sedekah untuk diri kita sendiri, Pak. Jadi bukan sia-sia itu. Jadi jangan benar-benar buat diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang ada begitu, pelit buat diri sendiri gitu. Jangan, tapi buat diri sendiri, dia memberi makan untuk dirinya sendiri, itu adalah sedekah. Yang kedua adalah wa ma at'amta waladaka fa huwa laka shadaqah. Punya uang, dia punya anak, ya, kemudian ngajak anak, dia pindah ke warung, ngapain Pak? Jajan. Ngajak anaknya itu jajan, ngasih apa Pak? Beli roti, beli apa lagi kalau anak? Beli coklat, beli apa? Apa bakul? Oh bakso, ya betul, maaf ya, beli bakso buat anak kita. Itu adalah sedekah yang kita keluarkan buat siapa? Buat anak kita. Makanya jangan apa Pak? Jangan pelit sama anak. Yang ketiga, wa ma